Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak dosen kita, Bapak Syukri Gozali SSNPD, dan juga selamat pagi rekan-rekan sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kehadirannya di Zoom pada pagi kali ini. Perkenalkan, nama saya Andre Maulana dan rekan saya. Dan pada kesempatan di pagi yang cerah ini, kami akan menyampaikan presentasi dengan topik konsep bahasa, fungsi bahasa, dan juga sifat bahasa. Kami berharap melalui presentasi ini kita semua bisa mendapatkan insight baru dan berdiskusi secara konstruktif. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Untuk slide selanjutnya yaitu ada bagian A, konsepsi bahasa. Apa sih konsepsi bahasa? Dalam bidang bahasa Indonesia, telah menunjukkan peranannya dalam berbagai disiplin ilmu melalui bentuk-bentuk tulisan ilmiah seperti makalah dan skripsi. Sama halnya seperti kita pada nantinya akan membentuk karya-karya makalah ataupun skripsi. Nah, sedangkan pengertian bahasa, bahasa adalah sarana komunikasi antara anggota masyarakat dalam menyampaikan ide ataupun gagasan dan perasaan secara lisan ataupun tertulis. Sebagai komunikasi lisan atau tertulis, bahasa Indonesia diaplikasikan melalui berbagai macam hal, seperti tata pikir, tata ucap, tata tulis, dan tata laku. Aplikasi tersebut merupakan konteks ilmiah dan akademis. Kita bergeser ke slide selanjutnya. Yang bagian B itu ada fungsi bahasa, dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi bersifat arbitrer, digunakan oleh suatu masyarakat tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri, dikutip dari Abdul Cair 2006. Yang bagian kedua yaitu sebagai sebuah sistem, maka bahasa terbentuk oleh suatu aturan, kaidah, atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk kata, maupun tata kalimat. Nah, bila aturan yang tadi tersebut sudah saya sebutkan itu dilanggar, maka komunikasi kita dapat terganggu. Nah, untuk bagian yang ketiga itu, secara sederhananya, bahasa diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas dalam hati kita sendiri. Atau definisi lainnya adalah bahasa merupakan alat untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, ataupun perasaan. Untuk slide selanjutnya. Nah, dikutip dari ahli-ahli bahasa atau linguis, bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa sebagai berikut. Yang pertama itu ada fungsi ekspresi dalam bahasa. Sebagai alat ekspresi, bahasa dipergunakan sebagai alat untuk menyatakan dirinya sendiri. Yang kedua itu fungsi komunikasi dalam berbahasa, merupakan akibat ekspresi diri manusia. Komunikasi bahasa dapat dilakukan lisan maupun tulisan. Yang ketiga itu fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Seseorang akan beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Sama halnya kita akan beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kita, yaitu di sekitar kampus. Demikian halnya dengan integrasi, seseorang akan menyesuaikan pilihan kata dan kalimat yang sesuai, apakah baku ataupun non-baku. Contoh halnya seperti kita berbicara dengan dosen, itu kita bisa menggunakan bahasa baku, sedangkan kita berbicara dengan teman, itu kita bisa menggunakan bahasa non-baku ataupun bahasa santai. 4. Fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa. Sebagai fungsi kontrol sosial, seseorang mampu menggunakan bahasa dengan kalimat efektif. Slide selanjutnya. Nah, pendapat ahli, yaitu ahli bahasa Goif Keraf, kalian bisa lihat sendiri dengan gambar yang ada di kanan tersebut, menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama tersebut. Fungsi tambahan itu apa saja? Yang pertama itu ada fungsi yang pertama, fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Dengan yang kedua, fungsi lebih memahami orang lain. Yang ketiga, fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Yang keempat itu, fungsi mengembangkan proses berpikir yang lebih jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Dan yang kelima itu, fungsi mengembangkan atau memengaruhi orang lain dengan baik dan menarik atau fatik, dikutip dari Keraf 1994 Bani 3-10. Dan yang keenam, fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Nah, ini ada beberapa bagian-bagian lagi, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada bagian A, fungsi pernyataan ekspresi diri. Fungsi pertama ini, pernyataan ekspresi diri menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan maksud.
Yang pertama itu menarik perhatian orang lain atau persuasif dan provokatif. Yang kedua, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi. Dan yang ketiga, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. Dan yang keempat itu menunjukkan keberanian atau confidence penyampaian ide. Untuk slide selanjutnya, bagian B ini ada fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Jadi yang pertama itu ada fungsi ekspresi diri, yang kedua itu baru ada fungsi komunikasi. Nah, yang bagian C ini ada fungsi integrasi dan adaptasi sosial, fungsi peningkatan atau integrasi dan penyesuaian atau adaptasi dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun lingkungan baru. Jadi kita ada dua fungsi nih, yaitu yang pertama integrasi dan kedua fungsi penyesuaian. Itu baik di lingkungan kita yang baru ataupun di lingkungan kita yang sendiri atau yang lingkungan lama. Nah, untuk D ini ada fungsi kontrol sosial sebagai fungsi bahasa, bermaksud memengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat satu sama lain saling memahami. Jadi untuk slide selanjutnya, itu yang ketujuh, itu ada fungsi membentuk karakter diri. Jadi karakter kita itu nanti ada fungsinya dan itu masuk ke dalam bahasa, itu semuanya ada. Dan yang ke-8 itu ada fungsi membangun dan mengembangkan profesi diri. Dan yang terakhir itu ada fungsi menciptakan berbagai kreativitas baru. Dikutip dari Widiono 2005 banding 11-18 dan masih banyak fungsi. Nah, untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya bernama Hafiz. Hafiz, dipersilakan. Oke, langsung kita masuk ke posisi bahasa. Posisi bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing seperti berikut. Fungsi bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, rasa, dan antar golongan. Sara, bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, fungsi pemersatu ini, heterogenitas atau kebinekaan, sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang ke B, fungsi bahasa nasional, fungsi lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia, fungsi identitas nasional di mata internasional, fungsi sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan fungsi pemersatuan lapisan. Dan yang C, fungsi bahasa negara, fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan, fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Yang ketiga, fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi negara Indonesia sebagai negara berkembang, dan fungsi bahasa sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi atau ILT. Yang kedua, fungsi bahasa baku merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Fungsi bahasa baku itu berfungsi sebagai berikut. Fungsi pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. Fungsi penanda kepribadian, bersuara, dan berkomunikasi. Fungsi penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual, dan fungsi penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan kita. Sebagai lambang identitas, kedudukan pertama dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan untuk menghindari kesalahpahaman sebagai akibat latar belakang sosial budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan dari pelosok yang satu dengan pelosok lainnya.
sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan. Indonesia merupakan sebagai alat yang memungkinkan terlaksananya penyatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda sebagai satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi kenegaraan. Pembuktian bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ialah digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Dan yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan. Pembuktian bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ialah digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Dan yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional bagi kepentingan menjalankan roda pemerintah. Pembangunan bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebaran luasan informasi pada masyarakat. Alat pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan seni serta teknologi modern sebagai fungsi pengembangan kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi. Bahasa Indonesia terasa sekali manfaatnya. Sifat bahasa menurut Abdul Chair 2003 banding 33, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa adalah sebuah sistematik berarti beraturan atau berpola. Bahasa adalah sebagai lambang sebenarnya berkaitan dengan lambang itu sendiri. Bahasa adalah berwujud dalam bentuk bunyi. Dan yang keempat, bahasa bersifat arbitrary atau konvensi. Dan yang kelima, bahasa hanya dikenal oleh manusia. Fungsi utama adalah alat komunikasi dan alat bekerja. Dan yang ketujuh, bahasa berfungsi sebagai identitas sesuatu komunitas. Kita masuk ke yang ke-8. Bahasa itu bermakna salah satu sifat hakiki dari bahasa adalah bahasa itu berwujud sebagai lambang suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. Bahasa itu bersifat konvensional, meskipun hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkannya bersifat arbitrary atau tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Bahasa dikatakan bersifat unik, artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lain, bangsa lain, atau daerah lainnya. Yang ke-11, bahasa itu bersifat universal. Selain bersifat unik, bahasa juga bersifat universal. Ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada. Kita masuk yang 12. Berbahasa. Bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif, meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas, itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas. Misalnya kita ambil fonem dalam bahasa Indonesia. A, I, K, dan T. Dari 4 fonem tersebut, dapat kita hasilkan satuan-satuan bahasa. IKAT, KITA, KIAT, KAIT, dan penyebutan-penyebutan lainnya. Yang ke-13, bahasa itu bervariasi. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa, yaitu idiolek, ragam bahasa yang bersifat perorangan. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat di suatu tempat dan waktu tertentu. Dan yang ketiga, ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu, misalnya ragam baku dan ragam tidak baku. Dan yang ke-14, bahasa itu bersifat dinamis. Kegiatan manusia itu selalu berubah. Maka bahasa menjadi ikut berubah. Jadi tidak tetap, menjadi dinamis. Perubahan itu dapat berubah berupa pemunculan kata atau istilah baru.
peralihan makna sebuah kata, dan perubahan-perubahan lainnya. Oke, sekian, terima kasih untuk presentasi kita hari ini. Saya dan rekan saya Andre Maulana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak dosen dan teman-teman telah menyimak presentasi dari kita. Dan sekian dari kami, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman.